Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sumba. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita melakukan pembagian pada bilangan desimal. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan bagaimana caranya kita melakukannya, alangkah lebih baiknya dukung terus kami Gubuk Belajar Sumba dengan cara tekan tombol subscribe, like, serta komen jika ada yang perlu ditanyakan. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Oke, terima kasih. Kita langsung saja untuk pada intinya, yaitu pembagian bilangan desimal. Oke, sebelum kita lanjut kepada bilangan pembagiannya, kita tahu bahwa pembagian biasa, yaitu kalau kita lihat 4 bagi 2 itu hasilnya kan 2, atau kita balik 2 bagi 4 ini hasilnya tidak sama dengan 2, melainkan kita sederhanakan menjadi 1/2 atau sama dengan 0,5. Nah, perhatikan, atau di sini 2 bagi 1 itu sama dengan 2, atau di sini 1 bagi 2 itu tidak sama dengan 2, melainkan 0,5. Kita lihat, ada yang penyebutnya besar daripada pembilangnya, lebih besar daripada penyebutnya, ada yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, ini yang penting sekali untuk kita ketahui. Ada juga yang 16 bagi 4, ini pastinya hasilnya 4. Ada juga 4/16. Nah, ini juga hasilnya adalah 1/4 atau sama dengan 0,25. Nah, ini juga beda ya, antara yang pembilangnya lebih besar pada penyebut dengan penyebutnya lebih kecil daripada lebih besar daripada pembilangnya. Nah, kalau pembilangnya yang lebih besar, otomatis dia hasilnya lebih dari 1. Kalau dia pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, itu hasilnya kurang dari 1. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut kepada soalnya. Nah, misalnya di sini 1,6 dibagi dengan 0,2. Ini kalau kita mau lihat, kita langsung saja hilangkan komanya. 16 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 8. Kita lihat di sini angka di belakang koma sama 1 kan, satu angka di belakang koma. Jadi 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Jadi di sini tidak ada, kalau bilang 0 berarti tidak ada angka di belakang koma, berarti hasilnya adalah 8. Nah, stop sampai sini. Nah, yang berikutnya, lihat yang di sini. Kita tulis semua 106 tanpa koma dengan kita bagi dengan 2. Nah, di sini 106 dibagi dengan 2 itu kan hasilnya 53. Kita tulis saja 53 di sini. Kita lihat berapa angka di belakang koma. Ternyata di sini 2 dan di sini 1. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Berarti di sini harus satu angka di belakang koma, berarti 5,3. Nah, seperti itu ya. Nah, sama juga seperti ini. 1282 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 641. Kita tulis saja 641. Nah, di sini kita lihat ada 3 angka di belakang koma, sedangkan di sini cuma 1 angka. Kita kurangi 3 kurang 1 berapa? 2. Ternyata harus 2 angka di belakang koma. 1, 2. Oke, kita pasang koma. Jadi 6,41. Oke, mudah kan? Nah, selanjutnya 45 dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 5. Kita lihat di sini ada 2 angka di belakang koma, di sini juga ada 2 angka di belakang koma. 2 kurang 2 hasilnya 0. Berarti tidak ada angka di belakang koma. Hasilnya adalah 5. Nah, bagaimana dengan ini? 45
Sama juga dibagi dengan 9, hasilnya adalah 5. Kita tulis 5 di sini. Kita lihat di sini 2 angka, di sini 3 angka. 2 dikurangi dengan 3 adalah minus 1. Artinya minus 1 di sini kita tambahkan 0 di belakang 5. Jadi hasilnya adalah 50. Nah, begitu juga dengan ini. 45 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 5. Kita tulis 5 di sini, dan di sini 1 angka di belakang koma, dan di sini ada 4. 1 kurang 4 itu hasilnya adalah minus 3. Kalau minus 3 berarti kita tambahkan 0 sebanyak 3. Jadi hasilnya adalah 5000. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah paham ya. Perhatikan, ini semua jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita dapat mencari seperti ini. Kita lanjut di contoh yang berikutnya. Nah, di sini contoh yang berikutnya ada 1,6 dibagi 6,4. Nah, di sini kita lihat 1,6 kita tulis tanpa koma, jadi 16 bagi 64. Nah, ini hasilnya adalah 1/4. Nah, 1/4 itu berapa? 0,25. Nah, kita lihat di sini 1 angka di belakang koma, di sini juga 1 angka di belakang koma. Jadi 1 kurang 1 itu hasilnya adalah 0. Berarti tidak perlu tulis di sini, tidak perlu ditambahkan nolnya berapa. Jadi hasilnya adalah 1/4 atau sama dengan 0,25. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut di yang berikutnya. Ini juga sama, 16/64 itu sama dengan 1/4 juga. Namun di sini ada cuma 1 angka di belakang koma, dan di sini ada 2 angka di belakang koma. Kita lihat, kita kurangi, hasilnya adalah 1 kurang 2 itu hasilnya adalah minus 1. Nah, di sini 1/4, maksudnya di sini minus 1, kita tambahkan 0 di depan 4. Nah, seperti ini ya. Di depan 1, maaf. Di depan 1. Jadi 10/4 hasilnya adalah 2,5. Nah, lihat perbedaannya ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada 16/64. Ini sama juga 1/4. Kita lihat di sini ada 1 angka di belakang koma, dan di sini ada 3 angka di belakang koma. Kita lihat 1 kurang 3 hasilnya adalah minus 2. Jadi di sini 1/4 minus 2-nya kita tambah 0-nya 2, jadi 100/4. Jadi hasilnya adalah 25. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi di sini 16/64. Hasilnya adalah 1/4 juga. Nah, di sini 0 tidak ada angka di belakang koma, sedangkan di sini ada 1 angka di belakang koma, sehingga minus 1. Nah, kalau minus 1 itu artinya tambah 0 di belakang 1. Jadi di sini 10/4 sama dengan 2,5. Nah, kita lihat lagi yang selanjutnya, sama juga 16/64. Kita lihat 1/4. Di sini ada 2 angka di belakang koma, di sini ada 1 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini 1/4. Maksudnya apa? Positif 1 sini berarti 1 angka di belakang koma. Jadi 0,1 dibagi dengan 4 itu artinya 0,025. Nah, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir ada 16/64. Sama juga 1/4. Kita tulis yang tanpa koma, angka-angkanya saja. Nah, di sini ada 3 angka di belakang koma, di sini ada 1. Jadi 3 kurang 1 itu kan 2. Jadi di sini 1/4 itu positif 2, artinya 2 angka di belakang koma, berarti 0,0. Jadi 2 angka 01. 0,01 dibagi dengan 4. 0,01 dibagi dengan 4 itu artinya 0,0025.
Nah, kalau agak kesulitan di sini, bagi 4 dari mana taunya? Kan seperti ini. 1/4 kan 0,25. Kalau ditambah 0,1 berarti 0,1/4. Ini hasilnya adalah 0,025. Ditambah saja nolnya di sini. Kalau 0,01 bagi 4 itu sama dengan, tinggal tambah lagi 0 di depan 2. Jadi 0,0025. Bagaimana kalau 0,000001 dibagi dengan 4? Ingat, 1/4 itu kan 0,25. Tidak ada 0 di depan 25. Kalau 0,1 kan ada 1 0 di depan angka 1 kan? 1 koma. Maksudnya 1 angka di belakang koma. Berarti ada 1 angka juga nolnya di belakang koma. Nah, sekarang ada berapa angka di belakang koma? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 0,0 di belakang sebelum 25 juga di belakang koma ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru tulis 25-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pembagian bilangan desimal. Ini adalah cara yang paling asik dan paling singkat. Semoga bisa dipahami, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Dan jangan lupa tetap ikuti video Gubuk Belajar Sumba supaya kita bisa belajar bersama terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.